Matre, menurut saya sih semua orang itu juga makhluk materialistis ya. Kayak butuh ditraktir oleh teman kerja, oleh pacar mungkin. Halo, nama saya Yudi, usia 22 tahun, asal Cianjur, suku Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping. Perkenalkan, nama saya Anggi Ayuni Nur Fakira, biasa dipanggil Anggi. Saya berusia 22 tahun. Saya lahir di Bekasi, namun sejak kecil saya ada di Purwakarta. Suku asli saya adalah suku Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Farhan, asal saya dari Kabupaten Sukabumi, asal suku saya dari suku Sunda. Saat aku pindah waktu dulu dari Purwakarta ke Bekasi tuh, orang tuh mikirnya orang Sunda tuh semuanya halus-halus gitu ya cara ngomongnya gitu. Dulu tuh karena dulu saya masuk organisasi, pernah juga ada yang bilang kalau orang Sunda itu gak bisa ngomong F ya, Z jadi J gitu. Sebagai orang Sunda, kadang sering distereotipkan sebagai orang yang terlalu lembut dan susah marah. Kadang mereka mancing kita untuk marah, itu malah jadi bahan candaan. Itu yang lebih sering sih. Padahal tuh jujur aja sebenarnya jadi nggak nyaman ya, karena jadi nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Kadang-kadang harus ngebatasin diri buat kayak ngomongnya hati-hati banget gitu. Tanggapannya sih biasa aja ya, mungkin dia guyon, dan begitupun saya sebaiknya yang suka guyon juga. Oke. Jadi dibawa santai aja sih, nggak terlalu dibawa serius. Stereotip itu sebetulnya tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar, karena memang penilaian orang-orang terhadap suku Sunda atau orang-orang Sunda itu memang lemah lembut dan juga ramah. Tapi kita tetap bisa marah, mungkin caranya yang jauh lebih berbeda seperti orang-orang biasanya itu mungkin. Bener juga sih, kebanyakan orang Sunda itu apa-apa dibercandain, apa-apa jadi lucu, suka ngelawak juga. Bahkan juga banyak komedian yang dari suku Sunda juga. Kayak banyak kan artis-artis di Indonesia yang asli orang Sunda gitu, rata-rata tuh kan bisa kayak di bidang kreatif, terus kayak ngelawak kayak gitu kan, ibaratnya bodoran gitulah, kayak bercandanya tuh kayak lucu-lucu gitu kan. Orang Sunda memang terkenal humoris karena kita suka untuk memecah keheningan atau mungkin untuk mencairkan suasana seperti itu. Kadang juga kita sering menyelipkan kata-kata humor di setiap perbincangan atau diskusi untuk membawa suasana itu jauh lebih santai seperti itu, tidak terlalu tegang. Menurut saya sih semua orang itu juga makhluk materialistis ya. Tergantung juga ya karakter orang gitu. Menurut aku enggak juga sih orang Sunda matre gitu. Mungkin ada orang yang karakternya realistis, mungkin lebih ke realistis ya, kayak hidup kita kan juga butuh sesuatu gitu, butuh makan ya, butuh kebutuhan yang lain gitu kan. Jadi orang Sunda itu nggak matre, dan bahkan bisa dibilang kita itu apa adanya gitu, karena di budaya Sunda itu kita mengenal yang namanya memanfaatkan apa yang ada di sekitar atau mungkin memanfaatkan alam yang ada. Contohnya kayak di Baduy. Baduy itu kan gitu kan, mereka memanfaatkan apa yang ada di alam itu menjadi kekayaan mereka. Jadi 50% benar, 50% salah, karena memang orang Sunda itu terkenal santai karena memang alamnya ya yang membuat kita menjadi nyaman gitu. Menurut saya itu tergantung orangnya ya. Ada juga yang gerak cepat, ada juga yang santai. Tapi bukan berarti si santai ini pemalas. perbandingannya ya, misalkan kayak orang Jawa sama orang Sunda gitu.
orang Jawa tuh kayaknya kalau berusaha keras ya kelihatan banget itu serius dan hayu aja gitu ya dikejar gitu. Tapi kalau misalkan kayak orang Sunda gitu ya kita bekerja keras tapi santai gitu, relax aja, slow gitu. Yang penting pasti lah gitu, jangan yang nggak pasti. Nggak ada spesialisasinya sebetulnya, karena maksudnya nggak ada spesialnya banget kalau soal fisik, karena fisik itu kan relatif ya, nggak semua cantik, nggak semua ganteng, nggak selalu cantik dan nggak selalu ganteng. Itu penilaian dari orang-orang suku lain di luar suku Sunda terhadap orang Sunda itu sendiri kayak gitu. Menurut gua setiap orang itu punya versi cantik dan gantengnya masing-masing. Lu belum tentu cantik atau ganteng bila menurut orang lain, tapi lu udah pasti cantik atau ganteng bila lu percaya diri. Nah sebenarnya enggak juga sih, kalau cantik ganteng itu kan ya memang relatif aja gitu ya, tergantung di mata siapa dulu. Kalau di mata orang yang tepat pasti kamu tuh tetap cantik. Kalau menurut saya lebih ke pemalu sih. Ya mungkin ada orang yang gengsinya tinggi, itu juga dari faktor lingkungan mungkin. Tinggi tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar, karena orang Sunda itu ingin sekali menjaga citra mereka sebagai orang Sunda, atau ingin sekali dinilai bagus dan juga positif oleh orang lain, seperti itu. Jadi mungkin lebih ke perempuan-perempuannya yang nggak juga gitu, tergantung mungkin seseorang itu terkontaminasi atau enggak gitu sama faktor lingkungan lah gitu. Mungkin aja ada orang Sunda yang terlalu ambisius ya, pengen banget gitu menyetarakan hidupnya kayak orang-orang Jakarta atau orang Bandung gitu. Dari Sunda sendiri itu logatnya agak mendayu dan juga ada gelombangnya sendiri gitu ya. Dan ada juga kata-katanya tuh yang bisa kesebut, walaupun kita tuh biasanya kan kayak ngomong bahasa Indonesia gitu ya, biasa gitu, tapi kadang ada kata-kata yang kesebut kayak mah atau teh gitu, kayak ih dia mah kok gitu ya gitu. Logat bahasa Sunda ya. Kalau di daerah saya, daerah Cianjur tuh yang saya tahu contohnya gini. Ai mana ka mana? Nah ulin teh jauh-jauh ting. Gerdahar tuh. Artinya kamu mau kemana? Kenapa kamu mainnya jauh? Cepet makan. Dan punya banyak kosakata juga. Misalkan saya, dalam artian Sunda tuh urang, abdi, aing, kuring, dewek. Logat di Sunda itu banyak, dari Sunda Barat, daerah Bogor, Sukabumi, terus Cianjuran, Kuningan, Bekasi, sampai di timur ada Garut, Tasik, Banjar, dan lain-lain. Itu semua punya logatnya masing-masing. Kayak di Sukabumi mungkin yang terkenal ada dari Jampang, Jampangan. Ada kalau dari Garut untuk yang daerah yang timur, terus Tasik, dan lain-lain. Kalau yang paling simpel sih, yang paling sering dipakai itu emang orang Sunda biasanya kalau ngomong bahasa Indonesia itu suka ada mah, atuh, atau dan lain-lain. Itu yang paling simpel. Tapi kalau misalnya logat yang berleok-leok atau bernada, itu banyak, dari setiap daerah itu beda-beda kayak gitu. Kalau menurut saya orang Sunda itu someh ada kesema, yang artinya itu bersikap baik, menjaga, membahagiakan setiap tamunya atau setiap orang. Yang aku banggain banget ya jadi orang Sunda sampai detik ini tuh, orang-orangnya tuh bener-bener kreatif gitu. Emang orangnya tuh senang ngelucu gitu loh, ngelawak gitu. Dan itu kelihatan banget sih dari kayak Kang Sule gitu ya. Sundanya tuh nggak ketinggalan walaupun dia udah jadi artis kayak gitu. Terus juga kayak ada Pak Ridwan Kamil ya. Nah itu juga sering banget tuh bercandaan Instagram, orangnya lucu banget gitu ya. Oke, salah satu budaya Sunda atau orang Sunda itu kan terkenal dengan yang ramahnya, keramahan, santunannya. Itu sih yang sering dipakai atau mungkin sering dilaksanakan. Selain itu juga ada filosofi Sunda yang namanya silih asa, silih asih, silih asuh, di mana
Orang Sunda itu dimanapun saling menyayangi, saling mengayomi, saling membantu samanya atau mungkin kepada orang lain kayak gitu. Selain itu juga orang Sunda itu orang-orang yang memang gigih ya, walaupun emang kelihatannya santai, tapi kita tuh gigih. Seperti peribahasa Sunda itu cikaracak ninggang batu, lila-lila legokoge, di mana setetes air itu bisa membuat batu itu cekung hanya dengan setetes dan konsistensi gitu. Itu yang dipegang oleh saya sebagai orang Sunda dan juga kesundaan saya gitu. Ya balik lagi, Sunda itu kan hanya sebatas suku ya, budaya juga, dan setiap karakter atau stereotip itu balik lagi kepada manusianya masing-masing. Itu setiap orang, setiap manusia itu berbeda karakter dan budayanya di rumah atau mungkin di tempat lain kayak gitu. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Tapi yang pasti orang Sunda itu kalau disapa kita akan selalu berbaik hati untuk saling sapa lagi kayak gitu. Nah, jangan menjuluki atau apa ya, melabeli orang-orang Sunda tuh kayaknya tuh gengsian banget tuh ya, terus kayak matre gitu. Hal-hal yang buruk tuh kayaknya itu tergantung orangnya deh. Hal-hal yang tadi aku udah jelasin ya, stereotip yang udah orang-orang sering banget ngejulukin ke kita gitu. Orang yang aku kenal gitu, orang-orang Sunda, keluarga aku rata-rata nggak ada sih maksudnya yang kayak gitu, berbaur aja seperti biasanya gitu. Kita tuh sama gitu. Justru perbedaan itu yang bikin kita justru memperluas budaya kita gitu. Jadi bisa kenal satu sama lain dengan cara dia tidak melabeli kita seperti itu gitu. Kadang ada juga yang Sunda kasar dan Sunda halus gitu. Ya sama aja kayak budaya lain gitu. Jadi teman-teman ayolah temenan sama orang Sunda gitu ya. Nggak semua yang di stereotipin itu benar ya. Kita aja yang belum tahu masuk ke lingkungannya tersebut, sehingga kita mudah percaya kepada prasangka itu. Dan yang paling terpenting itu kita saling menghargai antar sesama. Salam damai. Suka ngelawak juga.